Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kali ini belajar IPA bersama Bu Mulia. Di sini Ibu akan mengajari kalian untuk pembelajaran IPA pada kelas 7. Untuk bab pertama pada pembelajaran kita akan mempelajari objek IPA dan pengamatannya. Oke, kita akan mempelajarinya di sini. Pertama-tama, kita akan membahas dulu apa itu IPA. Mungkin anak-anak semuanya di sini sudah belajar IPA sejak SD semuanya. Tapi, apa sih sebenarnya IPA tersebut? Kita akan membahas lebih dalam lagi pada SMP. IPA itu apa? Jadi IPA itu adalah ilmu yang kita itu membahas segala hal tentang alam semesta ini, baik tentang tumbuhan, nanti hewan, hal-hal yang ada di alam semesta akan kita pelajari di IPA ini. Jadi ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Selanjutnya, di IPA itu kalau kita belajar pada SD itu kan cuma IPA terus cuma satu saja kan, tetapi di sini IPA itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama Ibu bahas dulu nih dari yang bagian paling kanan banget nih. Di sini ada yang namanya biologi. Apa sih biologi ini? Pernah dengar belum? Jadi biologi ini berasal dari kata bio ini nih. Bio ini artinya hidup. Jadi dalam biologi kita mempelajari semua tentang makhluk hidup, baik tentang hewan, tumbuhan, semuanya kita pelajari. Apalagi nih tentang manusia. Jadi apa yang terjadi di dalam tubuh manusia, sistem pernafasan, pencernaan, seperti itu. Ini kita bahas di dalam yang namanya biologi. Selanjutnya nih, kita masuk yang kedua. Ada yang namanya kimia. Pernah dengar nggak? Kalau kimia itu apa? Kimia itu kalau anak-anak pernah lihat nggak ada di film seperti itu, ada orang mencampur larutan satu dengan larutan yang lainnya, kemudian meledak seperti itu ya. Nah itu gimana sih sebenarnya? Itu akan kita pelajari dalam kimia. Jadi kimia ini apa? Kimia itu dia itu akan mempelajari yang namanya zat-zat tertentu. Misalnya kita campurin larutan satu dengan yang larutan yang lainnya, apa yang akan terjadi nanti. Jadi kita akan membahas namanya komposisi dari suatu larutan dan reaksinya akan kita bahas dalam kimia ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar mengenai yang namanya fisika. Apa nih fisika? Jadi fisika ini kayak gini, dia berasal dari kata fisik, dari kata asalnya nih fisik. Jadi membahas tentang benda, tapi bendanya bukan cuma bendanya aja yang kita bahas, tapi gaya-gaya, hal-hal luar yang nanti akan mempengaruhi si bendanya tersebut. Apa contohnya? Misalnya nih, kita punya mobil kita ini misalnya beratnya 500 kilo ya misalnya. Bagaimana mobil ini bisa bergerak? Kita harus punya kecepatan berapa agar misalnya sampai ke arah yang 30 kilo atau 40 kilo seperti itu ya. Atau misalnya di sini ada ayah punya sebuah kardus dengan berat 50 kilo. Bagaimana cara ayah mengangkatnya? Harus punya gaya berapa ayahnya? Nah, di sini akan kita pelajari semuanya dalam fisika. Dan yang terakhir, ini ada yang namanya ilmu antariksa atau ilmu bumi. Mungkin anak-anak udah ngerti ya, kita lihat gambarnya di sini. Kalau ilmu antariksa di sini membahas mengenai matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Oke, baik, selanjutnya untuk objek IPA. Objek IPA itu apa sih yang akan kita pelajari dalam IPA tersebut? Di sana kita akan melihat objek-objek IPA tersebut. Oke, di sini Ibu punya gambar. Anak-anak tahu nggak gambar apa ini? Nah, ini gambar apa? Kalau kita lihat di gambar, mungkin kita ngelihatnya gambarnya besar banget ya. Tapi sebenarnya objek ini sangat-sangat kecil. Sama mata kita aja nggak bisa kelihatan. Sama kaca pembesar juga tidak bisa kelihatan. Ini sangat-sangat kecil. Tahu nggak
ini apa? Ini adalah penyebab kenapa kita nggak bisa sekolah sekarang. Kenapa anak-anak nggak bisa bertemu sama ibu di sekolah? Ini gambarnya ini adalah gambar dari virus corona. Objek ini juga kita akan pelajari dalam IPA. Jadi dalam IPA kita mempelajari yang namanya objek renik. Objek renik itu objek-objek yang kecil-kecil. Misalnya kayak bakteri, virus, itu akan kita pelajari dalam IPA. Selanjutnya, objek yang kita pelajari dalam IPA apa? Kita akan mempelajari makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya di sini kita juga akan mempelajari yang namanya larutan. Larutan dan zat-zat kita akan mempelajari komposisinya semuanya di sini. Lalu yang keempat, kita akan mempelajari bumi, matahari, hingga semua hal-hal yang ada di jagat raya kita akan pelajari. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari benda dan gaya yang mempengaruhi si benda tersebut. Kenapa itu benda bisa bergerak, kenapa benda bisa berhenti, semua akan kita pelajari dalam objek IPA. Jadi objek IPA, semua hal-hal yang akan kita bahas dalam IPA tersebut ada ini semuanya. Selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari apa itu objek-objek dari IPA. Sekarang kita akan mempelajari nih, apa sih manfaat belajar IPA bagi kita? Bermanfaat nggak sih bagi kita? Kalau misalnya kita bisa tahu apa sih dari si IPA tersebut. Oke, yang pertama, coba kita lihat apa nih manfaat belajar dari IPA. Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan kualitas hidup. Bagaimana caranya? Misalnya seperti ini nih, kita punya tanaman. Kalau dengan belajar IPA, kita tahu cara menanam yang baik sehingga tanaman yang awalnya kalau kita tanam biasa tanpa adanya ilmu IPA hasilnya tidak terlalu bagus. Kalau dengan adanya ilmu IPA, panen kita bisa jadi lebih bagus. Jadi dengan adanya ilmu IPA, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, manfaat dari belajar ilmu IPA adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya nih, ada siang, ada malam, kenapa sih bisa kayak gitu? Atau misalnya, pernah dengar gak kalau di Amerika itu siangnya aja itu bisa sampai 16 jam atau misalnya 18 jam. Kenapa bisa seperti itu? Itu semua akan kita pelajari dalam IPA. Ketika kita sudah mempelajarinya, kita dapat memahami berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, dengan adanya ilmu IPA, kita juga bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Misalnya ini, di daerah kita, anggaplah di Jakarta Utara, ini kan banyak banget airnya yang kotor kan? Dengan adanya ilmu IPA, anak-anak bisa tahu nih, cara ngolah air yang kotor, ntar diapain bisa airnya bersih. Misalnya disaring dulu, dikasih apa supaya airnya bisa bersih. Jadi masalah hidup kita bisa terselesaikan dengan IPA. Selanjutnya yang terakhir, dengan adanya ilmu IPA, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya nih, jika data warnanya seperti ini, kita berkesimpulan apa? Misalnya kita dalam melakukan percobaan, dalam larutan-larutan yang kita coba, kita mendapatkan hasil warnanya biru atau ungu. Oh, berarti biru misalnya beracun atau tidak beracun. Di sini kita bisa berpikir logis dan sistematis seperti itu. Selanjutnya, Ibu akan bahas nih yang namanya penyelidikan IPA. Tadi kita udah bahas objek dan manfaatnya. Berdasarkan objek-objeknya tersebut, untuk dapat kita mengetahuinya, kita harus melakukan penyelidikan IPA-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tahap-tahap yang harus kita lakukan. Tahapan yang pertama yaitu kita lakukan yang namanya pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan itu kita mengamati sesuatu dengan indera kita.
boleh dengan mata, hidung, telinga, mulut, atau indera-indera lain yang kita punya. Dengan adanya indera kita tersebut, kita bisa mengetahui alam sekitar. Misalnya nih, di sini dia mengamati pohon, mengamati dengan matanya. Dia lihat pohon nih, pohon tersebut misalnya daunnya berwarna apa, kemudian daunnya bentuknya seperti apa, kemudian batangnya juga dia lihat, batang pohon ini tinggi, keras atau lunak pohonnya. Nanti bisa kalau bisa dilihat akarnya serabut atau tunggang. Semuanya bisa kita lakukan dengan tahapan pengamatan. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Nama tahapannya membuat inferensi. Apa itu tahapan membuat inferensi? Tahapan ini seperti ini. Tadi kita sudah melakukan pengamatan nih terhadap pohon, tapi mungkin kita tidak tahu nih pohonnya pohon apa. Tapi dari informasi yang sudah kita dapatkan tadi, misalnya nih, kita dapatkan pohon batangnya keras, kemudian dia mempunyai, kalau kelihatan akarnya tunggang seperti itu. Kemudian daunnya kita lihat bentuk pola daunnya bertulang, daun menyirip seperti itu. Dari ciri-ciri yang kita dapatkan, kita nanti bisa menemukan perkiraan atau kesimpulan nih. Di sini misalnya kita simpulkan, bahwa pohon yang saya lihat tadi adalah pohon mangga misalnya. Jadi dari sini yang namanya membuat inferensi itu adalah kita rumuskan nih penjelasan berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Jadi dari pengamatan, kemudian dari pengamatan tersebut kita rumuskan hasil dari pengamatannya tersebut. Kemudian kalau kita udah rumuskan hasil pengamatannya, apa yang harus kita lakukan di tahapan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini bukan hanya kita ngomong secara lisan kepada orang, tapi juga kita bisa dalam bentuk tulisan. Cara yang paling mudah memang lisan. Misalnya kalian dari hasil pengamatannya tadi dan membuat inferensi, hasilnya tersebut kalian katakan kepada kawan-kawan, kepada keluarga, ataupun misalnya anak-anak buat tulisan dari hasil penyelidikannya tersebut. Itulah penyelidikan IPA. Oke, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.